nama Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata pada saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bukan kami ibadah ini. Haleluya. Amin.
percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, Salam Victorious People. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
tentunya luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, jumpa kembali dalam program Saturday Morning Prayer. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk itu pada saat pagi hari ini kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Bapa, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk itu, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan setiap kita umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Alkitab katakan bahwa kalau kita khawatir tentang apa yang kita makan, minum, pakai, kita seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus katakan, Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Lalu Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang banyak alasan manusia itu bisa khawatir. Apalagi dalam situasi pandemi yang belum kunjung usai, saudara. Sehingga melalui adanya pandemi ini, ya, semua aspek terpengaruh. Ya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, rumah tangga, bahkan masalah ibadah pun juga terpengaruh. Namun ingat saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua atas kontrol Tuhan, atas izin Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, sehelai rambutmu jatuh pun tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Untuk itu apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Karena semua ada dalam kontrol Tuhan. Semua ada di dalam situasi, kondisi, di bawah pengawasan Tuhan, saudara. Untuk itu jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Dan Tuhan Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya kesusahan sehari cukup untuk sehari? Apa yang dikatakan Tuhan ini? Yang pertama saudaraku, makna kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, artinya Tuhan menginginkan agar kita tidak terikat oleh kesusahan masa lalu yang akan membuat kita lemah dan kehilangan sukacita. Tatkala orang teringat oleh kesusahan masa lalu, teringat oleh hal-hal yang menakutkan di masa lalu, maka orang itu ya akan kehilangan damai, kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Saya beri contoh saudara. Saya memiliki anak dua. Anak pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki. Anak pertama saya umurnya sudah 14 tahun. Dan anak pertama saya ini ya, sampai sekarang sudah tidak mau makan ikan lagi. Padahal ikan itu enak. Kenapa anak saya yang pertama tidak mau makan ikan, saudara? Karena pada saat umur 4 tahun pernah disuapin makan pakai ikan, ya, dan pada saat disuapin makan pakai ikan itu, tulangnya kena lehernya, saudaraku, nyangkut di leher.
Dan saat itu, ya, anak saya nangis, anak saya ketakutan. Dan oleh karena peristiwa itu, sampai sekarang anak saya tidak mau makan ikan, saudaraku. Padahal ikan itu kan enak, ikan itu kan penuh dengan gizi, saudara. Bahkan ada omega 3. Sehingga anak saya tidak bisa menikmati makanan ikan yang enak itu. Karena apa? Karena pikirannya masih ingat masa lalu yang pernah menyakitkan dirinya, yaitu apa? Ada tulang di lehernya. Dan banyak orang juga begitu, saudara. Tidak bisa menikmati hidup masa sekarang. Karena apa? Karena masih terikat oleh masa lalunya, masalah yang pernah dihadapi. Mungkin ada trauma. Ya, masalah itu menimbulkan trauma dalam kehidupannya. Sehingga orang itu masih terikat di masa lalu, sehingga kehilangan sukacita. Untuk itu mari saudara, jangan kita terus hidup di masa lalu. Hiduplah di masa sekarang. Lupakan masa lalu, saudara. Karena kesusahan masa lalu itu membuat kita akan kehilangan sukacita tatkala kita terus mengingat. Untuk itu saudaraku, mari, apa yang Tuhan katakan, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Artinya Tuhan menginginkan agar kita tidak terikat oleh kesusahan di masa lalu yang akan membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan kebahagiaan, saudara. Kesusahan masa lalu jadikan pelajaran berharga agar kita kuat menjalani hari ini, saudara. Jadikan hari ini sebagai pengucapan syukur, sebab kita telah melewati kesusahan hari kemarin. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, saudara. Jadi itu makna yang pertama, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Lalu makna yang kedua, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudaraku, hari ini setiap hari ada kesusahan. Itu artinya, saudara. Jadi setiap hari itu ada kesusahan, ada kesulitan, ada pencobaan sendiri, sehingga kita tidak perlu terkejut manakala kita harus menghadapi kesulitan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita pernah mengalami apa yang namanya kesulitan, kita pernah mengalami apa yang namanya kesukaran di masa lalu, saudaraku. Untuk itu mari, jangan terkejut kalau saat ini Tuhan izinkan masalah, ya, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan pasti memberikan pertolongan bagi kita. Kalau di masa lalu Tuhan pernah menolong kita, hari ini ada masalah, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi masalah. Ingat bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita, umatnya. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, saudara. Ingat bahwa Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, maka Tuhan yang setia itu akan memberikan jalan keluar. Untuk itu mari saudara, maknai firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena hari ini, setiap hari itu memiliki kesulitan, memiliki kesusahan, memiliki pencobaan sendiri, sehingga kita tidak perlu terkejut pada saat kita saat ini menghadapi kesulitan, saudaraku. Yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, pasti menolong kita pada saat kita menghadapi kesulitan hidup, saudara. Pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Untuk itu mari saudara, hayati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Lalu yang ketiga, makna kesusahan sehari cukup untuk sehari adalah Tuhan menginginkan kepada kita untuk tidak khawatir akan hari besok. Walaupun di depan kita ada banyak alasan untuk khawatir, untuk takut, saudara. Mungkin saat ini saudara berpikir, besok apa ya yang akan kumakan? Soalnya ya sudah habis semua uang. Besok apa ya yang untuk membayar kontrakan rumah? Besok apa ya untuk membayar sekolah anak? Besok apa ya
untuk bayar listrik dan PAM, ya. Mungkin banyak pertanyaan yang ada dalam dirimu. Tetapi ingat saudaraku bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai kita itu menolong setiap kita, maka Tuhan pasti menolongmu. Jangan kau banyak bertanya, tapi percayalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Di situasi sulit apapun, Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas masalah yang kau hadapi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Alkitab katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, saudara, aku tahu rancanganku yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Ingat saudara, masa depan kita orang percaya itu di dalam Tuhan. Untuk itu jangan takut menghadapi hari esok. Hari esok pasti penuh pengharapan, sebab Tuhan yang selalu menyertai dan menolong setiap kita. Untuk itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan kekayaanmu. Suatu saat itu semua tidak bisa menolongmu. Tapi andalkan Tuhan saja dalam kehidupanmu, saudara. Maka engkau akan aman di dalam Tuhan. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami tidak khawatir tentang hari esok ya Tuhan. Karena hidup kami telah Engkau jamin. Hidup kami ada di tangan-Mu dan aman di tangan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kalau saat ini ada umat-Mu yang takut Bapa, biarlah roh ketakutan itu kami patahkan dalam nama Yesus. Bila Engkau memberikan kami roh kekuatan, kasih dan ketertiban ya Tuhan. Dan kalau ada umat-Mu yang saat ini memerlukan pertolongan, membutuhkan pertolongan daripada-Mu, biarlah Tuhan Engkau datang pagi ini melawat, Engkau memberikan pertolongan dengan sempurna atas masalah yang dihadapi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan berkati kami semua sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.